Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Slow Indonesian Podcast bersama aku, Mutia dari Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di episode kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget dirayakan oleh seluruh warga Indonesia, yaitu perayaan 17 Agustusan atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Let's go! Jadi guys, tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah dijajah selama ratusan tahun, terutama oleh Belanda dan sempat juga oleh Jepang. Proklamasi ini dibacakan langsung oleh Bapak Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia bersama Bapak Muhammad Hatta. Makanya setiap tanggal 17 Agustus, seluruh Indonesia merayakannya sebagai Hari Kemerdekaan atau yang sering disebut Agustusan. Suasana Agustusan itu kelihatan banget dari jauh-jauh hari sebelum tanggal 17-nya. Di jalan-jalan, gang-gang kecil, sampai gapura masuk kampung, biasanya dihias pakai umbul-umbul dan bendera merah putih. Warna merah putih itu sendiri adalah warna bendera Indonesia. Warna merah di bagian atas berarti berani, dan warna putih di bagian bawah berarti suci. Bahkan banyak rumah yang mengecat pagar atau temboknya jadi warna merah putih juga, saking semangatnya menyambut hari kemerdekaan. Di pagi hari tanggal 17 Agustus, biasanya diadakan upacara bendera, baik di sekolah, kantor pemerintah, sampai upacara besar di Istana Negara, yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dalam upacara ini, ada pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan. Tapi yang paling seru dari Agustusan itu sebenarnya bukan cuma upacara formalnya aja, melainkan lomba-lomba khas 17 Agustusan yang diadakan di tingkat RT atau kampung. Ini biasanya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu, apalagi sama anak-anak. Salah satu lomba paling ikonik itu adalah lomba panjat pinang, yaitu lomba manjat batang pohon pinang yang tingginya bisa beberapa meter. Dan batangnya udah dilumuri oli atau minyak biar licin. Di puncaknya biasanya digantung hadiah-hadiah menarik, mulai dari sepeda sampai barang elektronik. Karena batangnya licin, biasanya perlu kerja sama tim untuk saling menopang satu sama lain agar bisa sampai ke puncak. Ini jadi tontonan yang seru banget karena penuh perjuangan. Dan kadang lucu juga lihat orang-orang kepleset berkali-kali. Ada juga lomba makan kerupuk, di mana kerupuk digantung pakai tali. Terus peserta harus makan kerupuk itu tanpa menyentuh menggunakan tangan, cuma pakai mulut aja. Kelihatannya sih gampang ya, tapi karena kerupuknya bisa goyang-goyang ketika ditiup angin, jadinya lumayan menantang dan bikin ketawa yang nonton. Selain itu ada balap karung, di mana peserta harus lari sambil badannya dimasukkan ke dalam karung goni. Gerakannya jadi lucu kayak pocong, lompat-lompat gitu.
Ada juga lomba tarik tambang yang biasanya dimainkan berkelompok, saling tarik-menarik tali dari sisi kanan dan kiri sampai salah satu tim kalah dan tertarik melewati garis batas. Beberapa daerah juga punya lomba unik lainnya, misalnya lomba balap kelereng yang dibawa pakai sendok yang digigit di mulut. Siapa yang duluan sampai ke garis finish tanpa menjatuhkan kelereng, maka dia yang menang. Atau lomba ambil koin yang sudah diselipkan di dalam buah semangka. Ngambilnya nggak boleh pakai tangan, melainkan harus pakai mulut. Aku masih ingat banget sama momen Agustusan tahun 2023 lalu. Waktu ada lomba Agustusan di kampus. Aku kena spin lomba fashion show tema kebudayaan Indonesia. Awalnya aku mau pakai baju batik. Kan batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Tapi kata temanku, jangan terlalu sederhana. Aku disuruh pakai kebaya. Tapi aku nggak pernah dan nggak punya kebaya. Akhirnya aku dipinjemin deh sama ketua kelasku kebayanya dia. Ini adalah momen pertama kali aku pakai kebaya. Jujur deg-degan banget waktu fashion show. Harus jalan di depan orang-orang. Untungnya ada teman-teman kelas yang nyemangatin. Jadi berkurang deh groginya. Yang bikin Agustusan makin seru itu suasana kebersamaannya. Biasanya warga satu RT bakal gotong royong bareng-bareng buat nyiapin acara. Mulai dari pasang dekorasi, siapin hadiah lomba, dan bersih-bersih kampung. Kadang ada juga lomba kampung paling kreatif. Jadi yang dekorasinya paling bagus dan menarik bakal menang dan dapat hadiah. Dan jangan lupa, biasanya di beberapa daerah ada sound horeg, pengeras suara berukuran raksasa dengan volume ekstrim dan dentuman bass yang sangat kuat hingga membuat tanah atau bangunan di sekitarnya ikut bergetar. Gimana teman-teman, seru nggak dengerin cerita soal Agustusan tadi? Kira-kira di negara kalian ada nggak perayaan yang mirip kayak gini? Atau ada nggak lomba yang paling bikin kalian penasaran buat dicoba? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar. Bye-bye.